Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dijawab bolo-bolo mancing pemirsa pada hari ini hari Sabtu ya, malam minggu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024. Tanggalnya setengah tua ya Pak Guru ya. Ini duitnya aja pun tak wae dhewe iki. Entek kok mancing. Punya uang pemirsa tapi nipis. Piye Kang kawanmu ini nipis apa akeh Kang? Akeh. Separuh. Wis separuh pas pokoke. Kapan gerak sakap berarti? Tanggal tuwek tengah-tengah tuwek nek gawe negeri ke swasta ya. Nek Senene nek Kemise mengambekan ya tinggal 50% ya Pak Guru ya. Yang penting awake di ikhtiar fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillah. Karo sira ana ing muka bumi pangeran. Engkon lurus sandang pangan. Yang penting halal pemirsa. Ada pertanyaan Mas dari pemirsa BMI TV. Ini Mbah, ada pertanyaan Mbah. Bagaimana cara membuka mata batin Mbah? Oke. Cara membuka mata batin itu banyak metode yang digunakan. Diambil setiap peguruan. Peguruan apapun lah, tidak usah disebutkan nama peguruannya, itu pasti diajarkan tentang membuka mata batin. Ada yang digunakan untuk merawang ya, bangsa jin, digunakan menerawang atau mendeteksi adanya pusaka atau harta karun. Yang digunakan untuk menerawang apakah orang yang sakit ini kena guna-guna apa tidak. Kalau menurut pengalaman saya pemirsa ya, setiap orang itu tidak mempunyai pengalaman yang sama, tapi berbeda. Mungkin yang saya sampaikan ini tidak cocok ya jangan diterapkan. Kalau cocok silakan. Di dalam Al-Quran dari 30 juz begitu itu ada 2 ayat dimana kalau dibaca bisa mempertajam indera ke-6. Nomor 1 yang dibaca di surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dibaca berulang-ulang dengan duduk yang duduknya tidak sembarang duduk pemirsa, ya duduk yang seperti yoga itu loh. Atau bisa duduk dengan atahiyat akhir boleh. Yang penting duduknya duduk tawadhu. Betul-betul kita itu mengharap ridhoning Allah agar dibuka mata batin indra ke-6. Masa nek indra ke-6 tonjang masa kok enek to. Wong iki gaya indra ke-6, indra ke-7, indra ke-8 dan ke-9. Sing penting mata batin, mata hati itu. Jadi itu punya mata. Indra Ardianto. Itu tadi itu di surat Al-Mulk kota Belem. Ayatnya berbunyi ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang kedua di surat Al-An'am itu bacanya tatutbikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Dibaca berapa kali? Kalau menurut kiai saya itu dibaca 11 kali. Itu sudah mewakili, yang penting dibaca secara istiqomah. Boleh dibaca setelah sholat wajib, sholat sunnah, atau dalam keadaan tawadhuh, atau menyendiri, khalwat, atau manikung amuntu samadhi dari wong jubur. Terus wasilahnya kepada siapa? Yang penting kan ada urutan. Sebelum membaca 2 ayat tadi, wasilahnya utamanya kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua
kepada siapa lagi? Nabiullah Ibrahim. Nomor 3 Nabiullah Khidir alaihissalam. Nomor 4 Nabiullah Ilyas alaihissalam. Yang terakhir Nabiullah Isa. Sedangkan sultan aulianya siapa yang diwasilai? Nomor 1 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nomor 2 Imam Bahaluddin An-Naksabandi. Nomor 3 Imam Abu Hasan Asadili. Nomor 4 Imam Abdullah bin Sator. Terakhir Syekh Ahmad At-Tijani. Kalau misalkan kurang banyak, mohon untuk ditambah sendiri. Boleh ditambah, yaitu wali-wali agung yang berdasarkan kitab-kitab yang masyhur seperti Uwais Al-Qarni, seperti Imam Abdus Salam Al-Masisi dan seterusnya. Itu tergantung dari ijazah kiai-kiai dari pembesar itu. Karena yang dibacakan, yang diwakili kadang-kadang itu berbeda. Tapi menurut saya yang sudah saya sebutkan tadi sudah mewakili. Kemudian dilanjutkan kepada wasilah Wali Songo dari periode awal sampai periode akhir, dari periode pertama sampai periode ke-5. Setelah itu, setelah Wali Songo, ahli bubur, limin, selanjutnya bapak ibu dan yang mengijazai. Misalkan saya, karena saya dan nanti akan saya bantu di dalam membuka mata hati ke mata batin dari jarak jauh. Apa bisa kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah bisa. Karena apa? Itu akan terjadi proses pembukaan mata hati itu melalui mimpi. Mimpi ditunggu oleh siapa, dan itu pasti ada petunjuk yang bersifat spiritual, di mana setiap pengamal petunjuknya tidak sama walaupun hakikatnya sama, dengan tujuan membuka mata. Sedangkan zikirnya apa yang perlu kita baca? Nomor 1 zikir jangkep subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil 11 kali. Baca sholawat sapu jagat minimal 100 kali. Baca sholawat selamat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat yang lain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100. Baca istighfar 100. Kemudian dilanjutkan membaca ya latif 100 kali. Lalu kemudian membaca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 11 kali. Latiful absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Setelah itu kita pasrah kepada Gusti Allah dalam membaca aurat wirid dan berkata dengan membuka mata hati atau indra kebelanjang 6. Dalam posisi terpejam kita harus mengatur nafas, ora oleh ngosrong. Dalam kondisi relaksasi, laksanakan setiap di setelah sholat wajib, sholat sunnah atau pada waktu malam hari pukul 12 malam ke atas. Dalam kondisi hening, tidak boleh ada suara apapun kecuali keheningan, agar hening, syukur-syukur disertai dengan riyadun, lek-lekan, puasa, ziarah ke makam aulia. Di samping itu pemirsa, kalau bisa posone poso mukeh atau
puasa yang tidak nyala, tidak boleh makan makanan yang agar proses pencarian ilmu ini menjadi lebih sempurna. Mohon dengan hormat untuk menggunakan pakaian khusus, tidak boleh ganti pakaian. Misalkan menggunakan ini ya ini terus sebagai jimat, menggunakan surban misalkan ya surban itu saja yang digunakan dalam mengasah ilmu, gak oleh gunakan. Munggah ya ngono bisa munggah loh ya. Harus disucikan sesuci mungkin, tidak boleh ada kotoran atau najis yang melekat di dalam pakaian yang kita gunakan sebagai sarana untuk mengasah ilmu atau mengasah indera keenam. Upayakan di dalam setiap saat, setiap waktu tidak boleh putus hubungan kita dengan Gusti Allah. Nanti terasanya bagaimana? Bisa terasa krosone terjadi proses perubahan tubuh, kita menjadi peka, utamanya mata hati. Kalau misalkan sudah terbiasa kita menggunakan mata hati, dengan tertawa pun sudah terbuka mata hati, dengan tersenyum pun mata hati kita sudah bisa terbuka. Apalagi dalam keadaan hening-hening. Insya Allah ilmu ini kalau digunakan sebaik mungkin untuk membantu sesama manusia dan atau untuk hal-hal kebagusan lainnya dan dipelihara dengan baik, maka mata hati kita akan semakin tajam. Yang penting ya jangan kayak molimo pelanggaran tidak boleh. Ilmu ini tidak boleh mau kalau mengasah ilmu mata hati, mata batin biasanya uang itu umur itu kan. Umur itu digoleh wong sak pirang-pirang dengan catatan ngomongi sing bener aja ngantek bujuk. Nek bujuk sudah suatu pelanggaran ilmu mata. Karena apa? Bisikan yang akan datang, bisikan yang datang di dalam hati, bukan lagi yang datangnya dari Allah, tetapi dari setan. Oleh karena itu setiap saat, setiap hari kita harus memegari badan. Awal dipagari, omai dipagari dengan membaca mu'awwidzatain, ayat kursi, dan akhir surat Al-Baqarah dibaca sebagai pagar badan, pagar rumah, dan untuk sebagai sarana itu agar kita terhindar dari kejahatan makhluk langit, makhluk mono dhisik pemirsa ya, kita sambung nanti pada episode berikutnya. Yang penting aja ngantek lali posone ya dhewe sakune awas emute malang Gusti Allah. Insyaallah akan dibuka mata hati oleh Gusti Allah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.